Jadi mungkin yang lihat di medsos pernah lihat Boots, itu kucing Maine Coon namanya. Sebesar ini nih, besar 10 kilo. Biasa kalau lagi sholat ikut di samping. Pokoknya itu kucing tidak banyak ngobrol ya. Habis gimana ngobrolnya? Ya, tapi ya, Masya Allah. Lucu ya kalau saya lihat video-videonya tuh ngangenin sekali. Kemarin kelihatan agak lesu pas diperiksa ke dokter diabetes. Saya juga kucing diabetes. Iya, gimana ini aja periksa ke dokter ya harus diinsulin. Persis kayak manusia tuh. Dicek gula darahnya. Saya jadi tersindir karena saya juga dicek tuh. Jadi seragam begini nih. Lama-lama turun itu berat badannya sampai turun hampir 4 kilo kurus gitu. Akhirnya dibawa diopname ke tim dokter khusus dengan tim perawat khusus ya. Akhirnya ternyata susah pipis. Itu segala udah sampai beli ini itu ini. Kemarin beliau sudah kembali ke penciptanya. Waduh sedih banget ya. Aduh sedih ya, anak nangis, keluarga pada nangis. Karena ya tapi saya bersyukur keluarga bisa merawat kucing ini maksimal. Karena kucing juga milik Allah, benar? Hamba Allah. Dalilnya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Jadi bagus ngasih makan kucing. Yang dilarang itu adalah berlebihan. Sehingga ke kucing pus. Ibunya terlihat. Ke mama kamu gak pernah kayak gitu. Yang lebih berhak disayang emak. Jangan sampai emak lihat dia sayang ke kucing tapi kurang sayang ke emak. Kucing disuapin, emak makan sendiri emak. Gitu. Ini serius hadirin. Karena ada yang berlebihan, menjadi tidak proporsional. Tidak peduli lagi najisnya kemana-mana. Nah itu jangan ya. Sebetulnya di antara para sahabat yang sekian banyak itu yang teriwayatkan memelihara kucing itu cuma Abu Hurairah. Jadi tidak usah memaksakan diri merawat kucing berlebihan. Ya ngasih makan bagus, di luar kasih makan yang wajar, proporsional. Tetapi ya jangan sampai membuat kecemburuan. Ke ibunya nggak begitu sayang, ke kucing disayang. Nah ini jangan ya. Kalau ke kucing sayang, maka ke ibu lebih sayang lagi. Gitu. Terakhir, bonus. Tadi yang ngaceng ya Bu. Hati-hati yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten mau nanya nih Ya Bu, jangan yang susah-susah ya Bu. Ini saya kan pernah dengar bahwasanya kita ini sudah ditentukan oleh Allah itu rezekinya Pak dari lahir hingga meninggal nanti. Nah, apa hubungannya dengan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah dengan yang bahwasanya Allah tidak akan merubah merubah nasib kalau kita tidak merubahnya. Demikian ya. Maksudnya kesinkronannya itu seperti apa? Iya, baik Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa anak SMP, Assalamualaikum. Maaf ya Bu. Kita udah dewasa Bu ya. Jadi, satu, kita harus yakin. Surat Hud ayat 6 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan, makhluk melata di bumi ini ya, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dan Allah tahu penyimpanannya dan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, jadi kita harus yakin. Nah, secara syariat pada waktu usia 120 kalau kita sedekah ya, maka Allah janji kepada yang ahli sedekah selain dihapuskan dosa, ditolak bala, juga diganti dengan rezeki yang lebih baik. Ya Bu, kalau nanti kok saya udah sedekah, syukuri aja yang ada ya, ikhtiar terus, karena bagi kita ikhtiar itu amal soleh. Apakah dengan bekerja keras kita pasti kaya? Enggak. Tukang batu juga kerja keras ya. Enggak. Kekayaan itu sesuka Allah aja ngebagiinnya ya. Ada yang santai-santai saja dikasih. Tapi kan kekayaan itu ujian, bukan tanda kesuksesan. Makanya lihat orang kaya biasa aja, itu sama seperti kita, hanya Allah lagi nitip. Jack Ma, tahu Jack Ma? Oh itu enggak, itu kan alokasi aja. Kalau enggak mah dikasih virus juga selesai ya. Enggak, orang jadi kaya bukan karena hebat, tapi dia pinter. Ya siapa yang bikin otaknya? Siapa yang membuat dia bisa mikir? Kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berkualitas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas itu sebagai amal soleh. Selebihnya terserah Allah mau dikasih seberapa aja. Yang penting barokah. Barokah itu apa? Membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Gitu Bu. Dikasih, syukuri, ditahan, bersabar, diambil, ridho, lihat yang lain gak usah iri dengki. Jalanin aja ngalir hidup. Ibu kan udah agak lama ya kelihatannya ya. Bu, saya nggak nyebut tua loh Bu. Udah agak lama kan? Sama, saya udah lama Bu. Saya udah 61 tahun. Tinggal 2 tahun lagi. Kalau 63 ya. Udah sering tafakur.
Kami sering menyakiti ibu bapak kami, menyakiti keluarga kami. Ampuni kami sering menyakiti hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berkahi jamaah ini ya Allah, undang ke Baitullah, karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah. Taqabbal minni ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan ada umur bulan depan kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, doakan saya ya. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Tauhid bersama Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Terima kasih. Untuk mengetahui jadwal kajian lagi di berikutnya, silakan ikuti media sosial Darut Tauhid Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu marilah kita mendengarkan beberapa informasi kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta. Waalaikumsalam. Ini mangga Ustazah, selamat datang sebentar Ustazah ya. Ya. Insya Allah kita bertemu dan bersilaturahim di esok hari, di hari Ahad tanggal 13 November 2022 bersama Gurunda A'agim, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar dan Ustadz Dr. Komarudin Khalil MAG. Dan insya Allah kita bertemu di Istiqlal ya, di Jalan Wijaya Kusuma di Jakarta Pusat. Insya Allah kita tunggu kehadirannya para sahabat-sahabat. Silakan menginformasikan kepada relasi dan keluarga serta sahabat lain untuk mengikutinya. Kemudian kajian kita yang berikutnya bersama Gurunda A'agim juga. Insya Allah Selasa 15 November 2022 bertempat di Masjid Pasaraya Blok M Jakarta Selatan jam 9 sampai jam 12. Ya insya Allah di pekan depan ya sama ya setelah kita bertemu di Ahad 13 November 2022 besok. Kemudian kajian Amazing Parenting bersama Ustadz Ajo Bendri Sabtu 19 November 2022 jam 13 sampai jam 15 dilaksanakan secara online by Zoom. Tema kajian kiat menjadi orang tua yang cerdas. Info lengkap bisa menghubungi 0813 800 7729. Berikutnya adalah kajian dialog dan konsultasi bersama tim sehati siap upgrade status. Jangan jatuh cinta tapi bangun cinta. Pada hari Sabtu 19 November 2022 jam 15.30 sampai 17.30 berlokasi di ruang utama Masjid Darut Tauhid Jakarta, terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Info lengkap
di 0813 800 7729 ya. Insyaallah pekan depan ya, di hari Sabtu ya, setelah kajian kita hari ini. Kemudian di hari Sabtu pekan depan juga, insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Muslimah, Bambit Muslimah ya, bersama Ustazah Peggy Melati atau Ustazah Khadijah ya, bersama Ustazah Sasa pula ya. Kemudian dilaksanakan di Sabtu 19 November 2022, mulai ba'da maghrib sampai dengan esok harinya setelah ba'da subuh. Dengan tema, saksikanlah bahwa aku seorang muslimah. Silakan silakan untuk menginformasikan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah kajian muslimah di pekan depan setelah kajian sehati dilanjutkan dengan kajian mabit muslimah ya. Insya Allah kita akan bersilaturahim kembali di kajian mabit muslimah. Kemudian kajian online sehati via media Zoom kembali hadir pada jam 19.30 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di Ahad 20 November 2022 bersama Ustazah Erika Suryani Dewi dengan tema antara emosi cinta dan overthinking. Info lengkap hubungi 0813 800 7729 ya. Insyaallah Ustazah juga mengisi di via Zoom ya. Kemudian informasi berikutnya. Nah, ini sudah pada daftar belum? Ada yang belum daftar? Sehati Supercamp ya, udah udah paham ya ininya? Ada infonya ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Lokasinya Citeko, Cisarua, Puncak Bogor, Sabtu Ahad 26-27 November 2022. Ya, kita berakhir bulan di November dengan Sehati Supercamp. Kemudian acaranya General Ta'aruf, diskusi dan sharing, games kelompok, rihla ke Curug, qiyamul tilawah jama'i, dan konsultasi khusus terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat menikah atau belum menikah. Silakan ya. Bagi yang ingin mengikuti, insya Allah masih ada peluang ya beberapa pekan ke depan karena diadakannya di akhir bulan November, insya Allah ya. Silakan bisa menghubungi nanti di tim DKM ya di 0813 800 7729. Informasi yang terakhir, DKM DT Jakarta masih membuka ladang amal untuk program paket jajanan ya, jamuan jamaah kajian. Insya Allah bagi yang ingin berdonasi dimulai dari harga 10.000 per paket. Silakan jamaah bisa menghubungi langsung gerai tenda di depan masjid dan dapat mentransfer infak terbaiknya melalui nomor rekening CIMB Niaga Syariah di nomor 8600 4322 200 atas nama Darut Tauhid, dan konfirmasi transfer hubungi di 0813 800 7729. Demikian informasi sementara dari kajian dan kegiatan tim DKM DT Jakarta, dan alhamdulillah Ustazah telah hadir di tengah-tengah kita untuk melanjutkan kajian beliau mengenai Sohabiah ya. Di sini mengenai tema putri Rasulullah yang solihah yang dirindukan surga, Fatimah Az-Zahra. Insya Allah kita persilakan Ustazah untuk memberikan kajiannya. Tafadhol Ustaz. Syukran teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakunallah, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin jumlah kita minimalis ya. Minimalis karena kabarnya sih memang di Jaktim, kemudian ada sebagian Jakbar, Depok hujan katanya. Katanya hujan ya. Tapi tadi saya dari Jakpus, enggak hujan sih di sana. Ya qadarullah, apapun juga yang Allah takdirkan saat ini, maka insya Allah takdir terbaik. Dengan jumlah yang minimalis, semoga ikut dinaungi oleh ribuan malaikat dalam majelis ini,
menjadi saksi atas kesungguhan kita untuk talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas satu sirah dari sahabiyah yang beliau adalah putri dari makhluk terbaik. Rasul akhir, Rasul terakhir, Khatamil Anbiya, Nabi terakhir ya. Ini salah satu dari 4 wanita penghulu surga. Kalau ada 4 wanita penghulu surga, maka kalau dilihat dari zamannya dan masanya, di sana ada Maryam. Sebelum Maryam ada Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada Khadijah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Fatimah Zahra atau Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 wanita pemimpin wanita surga. Jadi 4 wanita penghulu surga, ya. Kalau pemimpin wanita-wanita di surga ada 4 dan salah satunya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Az-Zahra seperti bunga dan juga dikasih panggilan Ummu Abiha, ya, ibu bagi bapaknya. Bingung kali ibu bagi bapaknya. Nanti kita akan pelajari ya kenapa kok dapat istilah ibu bagi bapaknya. Karena dia ngemong ngurusin bapaknya padahal dia anak bungsu. Ternyata sangat dekat gitu ya dengan ayahanda. Ini Fatimah Zahra. Biografi singkat Fatimah, mungkin kita sering ya dengar kisah tentang Fatimah, tentang kebersahajaannya, kesederhanaannya, keikhlasannya, keridhoannya, tentang cintanya ya kepada Ali radhiyallahu anhu sang suami, tentang kasih sayangnya kepada putra-putrinya, ya, tentang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya. Semua biografi tentang Fatimah tentunya yang paling utama adalah ketika dia dijanjikan sebagai salah satu pemimpin dari wanita-wanita surga. Apalagi ibarat kata disandingkan dengan sang ibunda Khadijah, disandingkan pula dengan wanita-wanita terbaik sepanjang zaman. Ada Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dan ada Asiyah istri Fir'aun, ya. Itu pelajaran buat kita. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat betapa banyak orang yang mengatakan saya akan jadi solehah kalau punya suami soleh. Maryam ibunda Nabi Isa, dia tidak bersuami sampai wafatnya, tetap tuh solehah gitu ya. Asiyah istrinya Fir'aun punya suami tapi nggak soleh, tapi dia tetap solehah, ya. Kemudian kalau kita mengatakan Khadijah dan Fatimah itu memang contoh teladan terbaik. Kenapa? Karena sang suami adalah Nabi dan Rasul. Tapi banyak orang yang karena kendala harta biasanya, karena kendala kurangnya harta maka tidak jadi soleh dan tidak jadi solehah. Nah, dan Khadijah radhiyallahu anha seorang tajiroh, seorang pedagang kaya, bersuamikan seorang Nabi dan Rasul yang harta Khadijah harus mau diinfakkan untuk dakwah, ya, untuk diberikan di jalan dakwah. Masya Allah, ya. Dia tidak mengeluh, dan apalagi sang putri yang ternyata ditakdirkan memiliki seorang suami yang saat itu pejuang, handal tapi fakir. Kefakirannya ya tetap dijalani oleh Fatimah tanpa mengeluh. Makanya kenapa wajar 4 penghulu wanita surga atau 4 pemimpin dari wanita-wanita yang masuk surga nanti pemimpinnya ada 4, ya. Itu adalah 4 wanita tadi, yaitu Asiyah, kemudian Maryam, Khadijah dan Fatimah memiliki kelebihan dan keutamaan yang dahsyat. Kalau kita bicara tentang Fatimah, maka Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah menjadi Rasul dan 18 tahun sebelum Rasul hijrah, ya, ke Madinah. Jadi kalau kita lihat kisahnya ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Jadi 5 tahun sebelum kenabian berarti usia Rasul 35. Karena Rasul diutus menjadi nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40. Jadi usia 35 Rasulullah SAW sudah memiliki 6 orang putra-putri dari Khadijah di usia 35, ya. Jadi 10 tahun tuh dari kan nikah usia 25 ke 35. Ya, 10 tahun anaknya 6. Kalau di Indonesia heboh tuh, ya. 10 tahun 6 gitu ya. Itulah harus memang ada percepatan, harus ada. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan tazawwaju al-wadud wal-walud.
menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur. Wa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat. Ya, tentunya banyak yang berkualitas, bukan banyak yang tidak berkualitas ya. Jadi Masya Allah kalau kita lihat ini 5 tahun sebelum kenabian, sebelum kenabian Rasulullah SAW, dan 18 tahun sebelum hijrah. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah Rasul memiliki Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Saudara laki-lakinya yang tertua adalah Qasim dan Abdullah. Tapi memang Allah takdirkan semua putra Rasulullah, anak laki-lakinya wafat. Kenapa? Itu ada hikmahnya. Karena Rasul khatamil anbiya, dia adalah nabi terakhir, dan biasanya yang namanya nabi itu anak nabi. Ya, nabi berikutnya kalau nggak anak nabi, anak rasul. Gimana memutus link tadi? Maka semua putra Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah saat masih bayi, masih balita. Ya, diwafatkan saat balita. Jadi Rasul punya 2 orang putra dari Khadijah, yaitu Qasim dan Abdullah, dan mempunyai 1 orang putra dari Maryah Kiptiyah, yaitu Ibrahim. Semuanya wafat balita, kecil ya. Jadi cuman perempuan-perempuan ini aja yang melanjutkan nasab. Makanya kenapa nasab Rasulullah SAW nanti sampai ke Imam Mahdi. Itu dari jalurnya Fatimah, dari Fatimah putrinya. Jadi kalau mau dibilang nasabnya nyambung ke Rasul ya, tapi dari Fatimah. Ya, jadi sebenarnya nasabnya lebih nyambung ke Ali. Karena kan nasab itu kan binnya ke bapak gitu ya. Tapi dari siapa? Dari Husain kah atau dari Hasan kah? Kita kalau orang Sunni yakin yang namanya Imam Mahdi, ada literatur sejarahnya itu dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Tapi kalau orang Syiah mengatakan dari Husain bin Ali ya. Jadi dia Fatimah, ini putri bungsu Rasulullah. Dan kita sangat mengenal kemiripan beliau. Kalau dalam sejarah itu, kalau kita bicara Syirah was Syama'il, ada satu sejarah yang berbicara tentang sifat-sifat Rasul, ciri-ciri tubuhnya, ciri-ciri fisiknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara batuknya, semuanya itu Fatimah paling mirip. Ya, paling mirip Rasulullah SAW sampai ke sifat-sifatnya. Sifatnya pun mirip dengan bapaknya. Padahal Fatimah cewek gitu ya, perempuan. Di usia belia Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasulullah SAW, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan julukan Ummu Abiha, ibu bagi bapaknya. Anak yang jadi seperti ibu bagi bapaknya, ngurusin itu ya. Contohnya di usia 6-7 tahun. Di awal kenabian saat Rasulullah SAW menunaikan ibadah di depan Ka'bah, maka Rasul saat itu diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW bersujud, namanya lagi sholat di depan Ka'bah ya. Itu lagi sujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggung Rasulullah SAW. Dan saat itu Fatimah yang masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut ia menghardik orang-orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Jadi berani, usia 6-7 tahun itu udah berani menghadapi tantangan ya. Dia menghardik orang-orang Quraisy walaupun ayahnya mengatakan jangan takut ya. Kenapa? Karena sesungguhnya innallaha ya'simuni minan nas. Allah akan menjagaku, akan menjaga ayahmu ini dari gangguan manusia. Artinya kalau cuman kotoran onta enggak najis pula. Kotoran onta kan enggak najis karena daging ontanya boleh dimakan. Kotoran dari hewan yang dagingnya boleh dimakan, kotorannya enggak najis. Ya, makanya ditemplokin kotoran onta, udah kata Rasul nggak usah nangis. Itu baru satu kasus. Kasus lain kotoran onta juga sering dilemparkan oleh seorang pemuda Yahudi setiap kali Rasul nongol keluar dari rumah, mendarat itu kotoran onta ke kepala Rasul. Itu yang bikin Fatimah sering nangis. Tapi itulah Rasulullah SAW ya, didikan kehalusannya, ya kehalusan budi pekertinya kepada sang putri itu melekat sekali. Karena sang putri langsung melihat contoh dari sang ayahanda yang memang rahim, penyayang. Makanya kenapa setiap kali Fatimah nangis, maka Rasul mengatakan nggak usah sedih, nggak usah takut dan nggak usah sedih, karena Allah akan menjaga bapakmu ini. Bahkan saking sayangnya, ya Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada Fatimah bahwasanya seorang Muslim harus menjadi seorang yang pemaaf. Rasul mencari orang yang biasanya nimpukin kotoran onta dan tiba-tiba 3 hari absen itu dicari oleh Rasulullah SAW.
Kok absen yang biasanya nimpuk kemana gitu ya. 3 hari dicari. 3 hari nggak nimpukin dicari. Bukan kangen pengen ditimpukin. Tapi memang jangan-jangan sakit. Ternyata betul pemuda Yahudi tadi sakit. Dan Rasulullah minta izin kepada sang ayahanda si Yahudi tadi. Untuk, padahal ayahnya juga Yahudi. Minta izin. Boleh nggak jenguk anaknya? Maka sang Yahudi ini, sang ayah mengatakan silahkan jenguk anaknya. Rasul menjenguk, benar pemuda Yahudi yang biasa nimpukin kotoran onta itu lagi sakit parah. Rasul datang menjenguk dan mengatakan, wahai pemuda, mau nggak aku selamatkan? Selamatkan akhiratmu minimal karena penyakitmu sudah parah. Maka si pemuda mengangguk dan Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah akhirnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam riwayat lain mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wafat habis itu. Belum pernah sholat, belum pernah zakat, puasa, kerjaannya nimpukin kotoran, matinya masuk surga, enak banget gitu ya. Jadi itu karena apa? Kepedulian Rasul, kasih sayang Rasul kepada umatnya. Dan Fatimah memiliki semua sifat-sifat itu. Sifat-sifat kelembutan Rasul Fatimah punya, ya, penyayangnya Rasul Fatimah punya, sabarnya Rasul Fatimah punya. Jadinya kalau kita lihat betapa Fatimah selalu menemani, membantu dan melindungi ayahanda, ya, setelah syariat Islam diturunkan. Dan Fatimah dikisahkan melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah saat Rasul sedang sujud. Ya, jadi isi perut, jadi nggak cuma kotoran, ada isi perut juga, ya. Sambil menangis Fatimah lari dan membersihkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah. Dia kemudian berkata, tak perlu menangis karena Allah akan memenangkan Islam dari musuhnya. Jadi ketegaran ayahanda ini juga menjadi ketegaran Fatimah. Bagaimana tidak, kondisi lapar pun dia diam, tidak pernah mengeluh. Padahal rumahnya di samping rumah sang ayah. Dan yang disebut rumah itu dulu al-hujurat, kamar. Kamarnya di samping kamar sang ayah. Kamar-kamar, makanya kenapa judulnya hujurat, bukan buyut, bukan rumah. Tapi al-hujurat, apa artinya hujurat? Kamar-kamar, hujrah. Kalau sekarang mungkin rumah kontrakan petakan ya. Petakan kalau sekarang. Kalau dulu itu Rasulullah SAW hidup bersama keluarga, ada istri, ada anak di hujurat, kamar-kamar. Kamar yang berbeda, bayangkan 14 abad berselang, rumah itu sekarang sudah berisi kamar-kamar yang banyak. Dan bentuk tempat tinggal kita sudah bukan kamar, tapi bentuknya rumah. Kalau dulu Rasulullah SAW hanya tinggal di sebuah kamar yang sekarang itu jadi kuburan beliau. Kalau ada yang umroh, lihat kita ke kuburan Rasulullah SAW, ziarah ke Madinah, itulah rumah Rasul. Jadi bukan cuma kamar Rasul kemudian kita membayangkan rumahnya adalah masjid, bukan. Ya, kuburannya itu adalah rumahnya. Yang ada kasurnya, ya kamarnya di situ, ya tempat masak di situ. Ya, betapa hidupnya sangat sederhana Rasulullah SAW, dan tidak bisa dibandingkan dengan kita sekarang. Ya, jadi juga mungkin banyak orang yang mengatakan kebersahajaan Rasul. Ya, seseorang yang nggak bisa tenang kalau ada 4 dirham di bawah bantalnya. Jadi nggak tenang, kenapa? Karena 4 dirham ini khawatir belum sempat dikasihkan ke orang, udah keburu wafat. Jadi nggak pernah tenang Rasul kalau ada uang walaupun 4 dirham di bawah bantal. Itulah Rasulullah SAW. Dan kita lihat Fatimah begitu juga, ya. Jadi usia 10 sampai 13 tahun, usia remaja, 10-13 tahun. Fatimah memiliki kesabaran yang luar biasa di tengah tekanan Quraisy pada periode ujian, periode mihnah. Dia telah kehilangan 3 saudara perempuan, laki-laki, dan harus melihat ayahnya terus disiksa. 10 sampai 13 tahun, ya. Terus ayahnya disiksa. Kesabaran yang seolah tidak pernah habis. Ini menjadi karakter Fatimah bahkan setelah ia menikah dan hidup miskin bersama Ali, ya. Bersama Ali bin Abi Thalib. Itulah Gimnasiar. Dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.